She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Just leave me be. I'm not gonna put up a fight. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu seorang guru dari SMP swasta Musyawarah Perbulan, yaitu Ibu Jelita. Selamat pagi Ibu Jelita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya adik-adik mahasiswa dari Unimed. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat pagi semua. Kak. Pagi, Kak. Perkenalkan, nama kakak Jelita Panjaitan. Kakak alumni dari Unimed Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia STAMIK 2013. Dan sekarang kakak mengajar di salah satu daerah di Tanah Karo, SMP Swasta Musyawarah Perbulan di Kecamatan Lobaleng. Saya perkenalan dari Kak Jelita, oke. Jadi sebelumnya kami mau terima kasih banyak Kak buat waktu dan kesempatannya, karena kakak mau meluangkan waktu buat diwawancarai dan diundang di Zoom kami saat ini. Jadi ada pun tujuan kami mengundang kakak itu untuk memenuhi tugas proyek dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, di mana tugas ini akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat proses KBM berlangsung. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Nama saya Regina Krisyanggaraini Sitomorang dari Program Pendidikan IPA Universitas Negeri Medan. Hai, Kak. Perkenalkan, nama saya Dinda Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan IPA 2019. Nama saya Feni Mailani dari Pendidikan IPA Dikbud 2019. Perkenalkan, nama saya Irina Monica Burusrayang. Perkenalkan, nama saya Yulan Deviana. Saya dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2019. Untuk kita masuk ke wawancaranya, baiknya kita buka materinya dulu, yaitu tentang bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia tadi. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal yang ke-36. Sebagaimana kita tahu, Indonesia itu memiliki beragam suku budaya yang Indonesia kaya akan beragam bahasa. Nah, di dalam pengantar bahasa pengantar setiap proses belajar mengajar bahasa Indonesia penggunaan bahasa Indonesia dalam geser karena munculnya bahasa-bahasa baru atau bahasa-bahasa gaul yang membuat posisi bahasa Indonesia di dunia pendidikan bergeser. Nah, ada lagi fenomena lainnya, yaitu munculnya sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, yaitu sekolah RSBI maupun UI yang mewajibkan penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, ini tentunya menjadi perdebatan di kalangan masyarakat yang mengkhawatirkan akan eksistensi bahasa Indonesia yang akan datang. Sebelumnya, Kak, boleh tahu nggak kalau misalnya Kakak itu udah ngajar berapa lama di sekolah? Oke, kalau kakak udah ngajar kurang lebih 3 tahun. Tamat itu kakak tuh tamatnya itu tahun 2017, 2018 awal kakak udah kerja dan sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lah kira-kira. Udah cukup lama juga ya Kak berarti. Dan jadi selama 3 tahun kakak ngajar, apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah dilakukan di dalam proses KBM selama proses KBM berlangsung? Oke, ini khusus untuk kakak.
secara khusus ya, karena kakak juga guru bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa yang baik dan benar itu sudah pasti sudah kakak lakukan pada saat kegiatan proses belajar mengajar terjadi. Itu sudah pasti. Apalagi kakak guru bahasa Indonesia, sudah pasti pada saat proses KBM itu berlangsung, kakak menggunakan bahasa Indonesia dong pastinya. Nah, sekarang kan permasalahannya baik dan benarnya itu tergantung situasi dan kondisi dari si anak tersendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu bagaimana menurut kakak tuh tentang guru yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan? Karena kakak guru bahasa Indonesia, kakak pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lantas bagaimana menurut kakak kalau kakak melihat guru mata pelajaran lain yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu Kak? Oke, selamat pagi juga Dinda. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menurut kakak terkait dengan guru-guru yang tidak menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat proses KBM berlangsung, begitu bukan? Oke, ini menurut kakak pribadi ya, berarti ini menurut kakak secara personal atau individu. Sebenarnya, sebagai guru bahasa Indonesia, melihat keadaan yang seperti itu, melihat guru mapel, guru mata pelajaran yang tidak menggunakan bahasa Indonesia pada saat KBM berlangsung, padahal bahasa Indonesia itu adalah bahasa satu-satunya bahasa yang harus digunakan pada saat proses KBM itu berlangsung. Namun ada saja guru-guru yang tidak memakai bahasa Indonesia. Kalau menurut kakak secara pribadi itu kurang efektif dan efisien dipakai bahasa lain ketika KBM berlangsung, apalagi kalau digunakan bahasa daerah. Menurut kakak itu nggak efektif sama sekali gitu, karena kembali lagi ke pembelajaran, semua kan mata pelajaran baik IPA, baik IPS, baik itu juga bahasa Indonesia, matematika, itu harus dan yang lain-lain itu harus menggunakan bahasa Indonesia, terkecuali memang muatan lokal. Ya, tapi kan tanda kutip itu kan muatan lokal, bahasa daerah, bahasa karo gitu. Kalau itu ya memang sah-sah saja kalau guru bahasa daerahnya menggunakan bahasa daerah yang ada di tempat itu. Hanya saja untuk mapel lainnya ya, ada kebanyakan guru-guru masih menggunakan bahasa daerah dan tidak menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut kakak itu tidak efektif, tidak efisien untuk proses KBM berlangsung. Itu juga akan membuat siswa kebingungan. Apalagi kalau bahasa daerah nih, satu penggunaan bahasa yang tidak baik dan benar, artinya soal bahasa bakunya juga. Kalau misalnya guru terbiasa menggunakan bahasa yang tidak baku juga, siswa akan tertanam itu bahasa. Contoh kalau misalnya kita bilang nasihat, coba kakak tanya yang betul nasihat apa nasihat? Ya, yang betul dalam penulisan atau bahasa bakunya adalah nasihat. Hanya saja kan kita selalu mengucapkan nasihat gitu ya. Ada bukan i. Nah, contoh pada saat kita guru-guru juga ngomong, makanya kalian tuh harus mendengarkan nasihat dari guru. Jadi mereka itu sudah tertanam yang biasa mereka dengar adalah nasihat. Jadi kalau ditanya apa yang baku, nasihat apa nasihat, pasti mereka bilang nasihat. Nah, itu aja sudah salah satu contoh dari penggunaan bahasa yang tidak baik tadi. Masuk lagi ke bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu akan membuat kebingungan siswa-siswa juga. Ini kan daerah Tanah Karo, tapi oke lah mayoritas orang Karo. Namun ada juga orang Batak Toba, Batak Pampak, dan lain-lain. Nah, mereka juga kan tidak fasih dalam berbahasa Karo. Ketika gurunya juga menggunakan bahasa daerah, itu juga akan membuat mereka kebingungan dan jadi nggak konsentrasi dalam belajar. Jadi begitu sih. Jadi kalau misalnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak dipakai atau tidak dipergunakan oleh guru-guru mapel lainnya, menurut kakak memang itu sangat-sangat tidak efektif, sangat-sangat tidak bagus bagi guru ya. Namun kita juga nggak bisa terlalu memberi judge gitu sama mereka. Nah, jadi saya ingin nanya sama kakak nih, ada nggak menurut kakak perbedaan dari murid yang mendengarkan pelajaran bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar sama murid yang nggak mendengarkan dengan baik, Kak? Apa perbedaannya gitu? Ini perbedaan antara siswa yang mendengarkan dan yang tidak mendengarkan. Coba diulangin.
Ini kayaknya kurang Ya, betul, sinkron Kak. menurut kakak. Iya itu, begitu. Baik, mungkin gini, perbedaan antara siswa yang mendengarkan bahasa yang baku dengan mendengarkan guru yang menjelaskan dengan bahasa baku dengan guru yang menjelaskan dengan bahasa tidak baku. Maksudnya perbedaan siswanya itu Oke, baik. Baru kakak ngerti. Oke, oke baik. Gini, kakak akan coba jawab ya. Perbedaan secara signifikan mungkin nggak terlalu menonjol, nggak langsung kayak kelihatan gitu perbedaannya gitu. Hanya saja seperti yang kakak bilang, untuk guru-guru yang memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaannya pada saat menjelaskan, perbedaan yang kakak lihat itu lebih ke konsentrasi mereka dan lebih ke menarik mereka itu agar tertarik mendengarkan. Pada saat kita menggunakan bahasa seperti ini, tidak ada bahasa daerah yang terucap dari kakak, mereka itu kayak lebih konsentrasi aja mendengarkan, lebih kayak relax, lebih kayak santai. Itu untuk beberapa siswa yang memang itu sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia ya, mereka akan lebih santai, lebih rileks, lebih konsen, bahkan lebih tertarik melihat gurunya. Nah, dibandingkan dengan guru-guru yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita pakai bahasa Indonesia nih, tapi tidak baku. Bahasa Indonesia itu belepotan gitu, nggak bagus. Kadang ada bahasa daerahnya, ada bahasa Indonesianya. Kadang bahasa Indonesianya juga nggak baku, kadang bahasa Indonesianya juga pokoknya nggak bagus gitu. Nah, siswa juga ada sebagian siswa yang langsung kayak, ibu ini ngomong apa sih, nggak jelas kayak gitu ya. Langsung kayak, oh Bu, ibu ngomong apa gitu, langsung ada sih beberapa yang langsung ngomong kayak gitu. Kakak pernah lihat ketika ada belajar mata pelajaran lain ya, ada guru tapi nggak usah disebut mapel apa, dia menggunakan bahasa Indonesia, dia juga menggunakan bahasa daerah. Nah, ketika si anak ini mendengarkan gurunya menjelaskan dengan bahasa daerah, mungkin anak ini bukan dari yang daerah Tanah Karo sini mungkin ya, dia langsung angkat tangan dan dia pada saat kakak lewat nih ya, kakak suka lewat dari kelas gitu ya, permisi izin dari kelas, tiba-tiba aja kebetulan mungkin ya, ada anak yang mengangkat tangan dan dia mengatakan, Pak, nggak ngerti Pak, Bapak ngomong apa? Dia langsung ngomong kayak gitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu perbedaan yang kakak lihat. Berarti kalau misalnya gurunya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti mereka itu kurang tertarik untuk mendengarkan atau kurang mengerti dengan apa yang gurunya jelaskan. Gurunya itu harus konsisten. Kalau misalnya dari awal sudah menggunakan bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya sampai lesnya berakhir, sampai penjelasannya berakhir, harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar juga. Jangan kita membuat itu siswa itu kayak kebingungan dengan bahasa kita. Oke lah, kalau kita seorang guru, kita mengerti apa yang kita maksud karena sumber dari apa yang kita berikan kan dari kita. Hanya saja semua siswa itu berbeda-beda cara penalarannya, cara pemikirannya gitu. Ada siswa yang mengerti menggunakan bahasa daerah, ada siswa yang mengerti menggunakan bahasa Indonesia. Namun kita harus konsisten, seorang guru itu harus konsisten menggunakan bahasa apa di kelasnya gitu. Hanya itu aja sih perbedaan yang kakak lihat, khususnya kakak nggak mau berbicara tentang guru lain, itu tadi hanya contoh. Kakak kan selalu udah dari awal kakak selalu bilang di kelas ini tidak boleh menggunakan bahasa daerah, baik itu menjawab, baik itu bertanya, baik itu permisi, itu harus menggunakan bahasa Indonesia karena kita belajar bahasa Indonesia. Jadi untuk anak-anak ibu semua harus mulai membiasakan diri untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun nanti agak-agak aneh. Kenapa aneh? Contoh gini, Bu, aku sama ini mau permisi ya. Aku sama ini, itu kan kata sama ini kan itu diadaptasi dari bahasa daerah. Bu, aku sama Dian mau permisi ke kamar mandi ya Bu, kayak gitu. Kata sama ini kan nggak boleh digunakan. Boleh kita ganti dengan kata konjungsi seperti dan, kata penghubung dengan. Bu, aku dan Dian permisi ke kamar mandi. Bu, aku dengan Dian permisi ke kamar mandi. Itu kan lebih efek lebih bagus penggunaan bahasanya daripada mereka yang sering mengucapkan bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Karo. Jadinya kayak asing kita dengar, namun kita harus kayak
mengerti dan memberikan pengajaran yang baik sama mereka. Hanya itu aja. Dari keseluruhannya keseluruhannya sih perbedaannya yang terlalu signifikan menonjol nggak ada, hanya saja lebih ke sikap mereka lebih konsentrasi jika gurunya pakai bahasa Indonesia dan lebih fokus, lebih tertarik mendengarkan gurunya. Kan kalau kita tuh bisa tahu ya anak itu konsentrasi apa enggak dari pancaran matanya aja kita bisa tahu. Kita bisa tahu anak itu dari matanya itu melamun atau mendengarkan kita atau gimana. Nah, kakak lebih lihat kalau kakak yang menjelaskan, mereka lebih kayak mendengarkan aja gitu. Atau mungkin entah cara bicaranya gimana, pokoknya mereka lebih mendengarkan guru-guru yang pakai bahasa Indonesia sih daripada bahasa Karo. Terus, bahasa daerah, maaf bahasa daerah. Iya, apakah ada kesulitan saat menggunakan bahasa baku pada proses KBM berlangsung? Apakah ada kesulitan penggunaan bahasa Indonesia yang baik? Coba Baku pada proses KBM berlangsung. Kesulitan ini dalam yang ditemui siswa atau guru? Kesulitan pada siswanya, kesulitan pada kakaknya sendiri. Oh, pada saat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya ya? Iya, Kak. Oke, baik. Kesulitan tertentu, kalau ini dari kakak dulu ya, dari kakak dulu. Kesulitannya itu tidak ada sih kalau dari kakak. Karena yang pertama, ini jurusan bahasa Indonesia, dan kakak itu sudah ada di dalamnya. Jadi menurut kakak itu nggak ada kesulitan dari kakak. Hanya saja kesulitan yang didapat itu adalah pada saat proses KBM-nya. Benar, pada saat proses KBM-nya, kesulitan yang didapat itu seperti apa yang kakak maksud tidak tersalur kepada siswanya. Itu yang satu. Tidak tersalur apa yang ingin kakak sampaikan, itu mereka itu susah untuk menalar atau menangkap apa yang kakak sampaikan ini. Mungkin karena dari bahasanya yang terlalu baku atau yang ada istilah-istilah lain yang mereka tidak pernah dengar. Nah, pada saat kakak menggunakan istilah-istilah itu, ya mereka jadi kayak nggak mengerti. Itu aja sih kesulitannya. Kalau dari siswa sendiri, kesulitannya sudah pasti ada kesulitan dari siswa yang tersendiri. Karena apa? Faktor apa yang mempengaruhi kesulitan tersebut? Karena siswa-siswa sekarang ini, apalagi siswa-siswa yang dari daerah, mereka itu kurang dari perbendaharaan kata mereka. Kalau istilah kamus nih ya, kamusnya itu kalau dari ratusan kata, mereka hanya punya puluhan kata gitu. Dan kata-kata yang mereka punya itu juga kata-kata yang sangat lazim, yang sangat biasa digunakan oleh anak-anak di daerah. Nah, jadi itu sih kesulitan yang ditemui, yang kakak temui, yang sama-sama juga terjadi pada saat proses KBM berlangsung. Tapi kalau dari gurunya maksudnya kesulitannya lebih susah mengeksplor apa yang ada di dalam pikiran kita. Sudah pasti begitu kan. Kita ingin menjelaskan tapi nggak tersalurkan dengan baik gitu. Contoh kita menjelaskan dengan kata-kata deskripsi. Kita belajar teks deskripsi. Nah, mereka itu setiap kali kita itu mengucapkan deskripsi, kita harus seperti menjelaskan kembali deskripsi itu apa gitu. Dan mereka itu belum terlalu paham dengan istilah-istilah yang seperti itu. Namun juga benar yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi pada saat kita berusaha untuk memberi pelajaran kepada siswa itu, kakak yakin lambat cepatnya mereka akan mengerti. Hanya itu aja sih kesulitan yang kakak temui pada saat proses EM berlangsung. Dari siswanya sendiri juga mereka itu nggak boleh orang saja bendaharaan kata mereka itu kurang. Saya izin bertanya lagi boleh ya Kak? Boleh dong. Jadi nih kakak pasti udah lama banget dong ya kerja di dunia pendidikan, baik dari zamannya belajar sampai sekarang yang ngajar ya kan Kak. Nah, jadi ini mau nanya nih Kak, jadi ada nggak sih perbedaan atau perkembangan bahasa Indonesia itu dari semenjak kakak pelajar sampai sekarang ini Kak? Apa perbedaannya gitu Kak? Untuk kakak sendiri ya?
Ya, untuk kakak. Oke, baik. Oke, terima kasih loh pertanyaannya. Ini membuat kakak jadi flashback ya. Oke, perkembangan yang kakak dapat sendiri ya, dari kakak itu duduk di bangku sekolah, kita hitung dari SMP aja deh. Kalau SD kan kakak juga udah lupa sebenarnya. Kita hitung dari SMP aja ya. Dari SMP, bahasanya gimana? Kakak itu dari kecil, bahasa ibu kakak itu bahasa Indonesia ya, walaupun kakak orang Batak Toba, tapi kakak itu bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia. Mungkin karena orang tua kakak juga dulu udah menggunakan bahasa Indonesia, padahal itu udah zaman tahun 2000 berapa gitulah ya. Kakak udah lupa kakak SD itu tahun berapa. Pokoknya, tapi yang dari lahir sih pasti bahasa Batak sih yang diajarin. Hanya saja ketika kakak masuk SD, kakak itu sudah terbiasa mendengarkan bahasa Indonesia dari orang tua kakak, dan kakak itu SD tuh nggak di sini, nggak di daerah. Kakak itu SD-nya tuh di luar daerah, di Batam sana. Jadi udah pasti dong kalau dari perkembangan bahasa Indonesianya dari kecil itu udah memang diajarin bahasa Indonesia gitu. Oke, SMP baru kakak pindah lagi ke kampung. Kakak kan udah tertanam nih, maksudnya sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu di rumah, baik itu di sekolah pada saat SD di Batam. Nah, pada saat kakak ke kampung lagi pulang, udah mulai aneh nih. Nah, itu dia tadi, dari kakak itu sendiri udah mulai, lah kok gurunya pakai bahasa daerah sih ngajar gitu. Udah mulai berpikiran kayak gitu awal-awalnya. Tapi namanya juga adaptasi, kita ya beradaptasi kembali lagi. Kita kayak, jadi kakak belajar bahasa kayak bahasa Karo lagi, padahal sebelumnya itu sudah seperti belajar bahasa Inggris gitu. Tuh bahasa Inggris itu kayak bahasa kedua di sekolah. Itu SD kalau di kota-kota itu bahasa Inggris itu kayak bahasa kedua di sekolah dipakai. Nah, ketika kita pulang ke kampung SMP itu baru pertama kali belajar bahasa Inggris. Nah, sedangkan guru bahasa Inggrisnya aja itu menggunakan bahasa Karo menjelaskan gitu. Gimana siswa yang bisa berkembang? Apalagi bahasa Indonesianya. Oke, kemarin tuh waktu SMP ya, perkembangan yang kakak dapat sebenarnya kakak merosot sih menurut kakak ya. Bahasa Indonesia kakak sih merosot sih dari SD ke SMP. Nah, itu kalau diceritain soal perkembangan ya. Masuk lagi ke SMA. Di SMA itu udah terbiasa lagi dengan bahasa Indonesia karena dengan keluarga bahasa Indonesia. Masuk lagi ke SMA. Nah, kebetulan kakak guru bahasa Indonesia itu kakak suka. Biasa dong, guru bahasa Indonesia itu biasa loh difavoritin. Itu biasa ya. Jadi kakak itu suka kali sama guru bahasa Indonesianya. Jadi karena kakak suka dengan guru bahasa Indonesianya, ya dan suka mendengarkan dia berbicara. Ini pengalaman kakak sih. Kalau misalnya ada guru menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, kakak itu suka gitu. Entah kenapa suka aja gitu. Kayak ada ketertarikan tertentu. Jadi kakak kayak, apalagi kalau bahasa Indonesianya baik dan benar, pelafalannya semua itu tepat gitu. Kayak ini keren sih gitu. Jadi dari awal-awal jumpa gitu dengan guru bahasa Indonesianya, kakak udah mulai tertarik nih karena dia tuh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, cara ngomongnya juga keren, pelafalannya juga bagus. Jadi kakak mulai tertarik. Nah, dari situ lagi bahasa Indonesia kakak itu mulai kayak tergali gitu, mulai seperti dibenahi, padahal di SMP sudah sempat turun merosot gitu. Waktu kakak itu kakak kan jalur undangan nih ke Unimed, puji Tuhan. Tapi yang kakak ambil itu sebenarnya awalnya bukan bahasa Indonesia, awalnya itu PGSD dan kimia. Kakak tuh suka kimia loh, bener. Kakak anak IPA. Jadi kakak tuh suka kimia. Jadi kakak mau ambil itu kemarin. Ya, jadi di SMA itu sudah mulai ini sih bahasa Indonesianya sudah mulai lagi terbenahi gitu. Sudah mulai di kelas juga kakak pakai bahasa Indonesia. Ya kakak emang dari dulu pakai bahasa Indonesia sih. Dan logatnya juga nggak tahu ya, tapi logat kakak kata orang sih bukan ke Batak juga, bukan ke Karo juga, tapi kadang-kadang kalau tinggal di Medan ya kayak mana lah kalau orang Medan ya kan agak-agak ngegas sedikit gitu. Tapi kalau dari keseluruhan kakak nggak gitu sih, biasa aja sih bahasanya gitu. Karena udah terbiasa dari kecil bahasa Indonesia. Nah, masuk ke Universitas Negeri Medan Fakultas Bahasa Indonesia. Pertama sekali kakak masuk agak sedikit minder sebenarnya,
minder. Kenapa? Karena walaupun dibilang tidak terlalu kental, logat karonya pasti ada dong sedikit-sedikit gitu. Jadi itu sangat minder sih, melihat jumpa dengan orang-orang di Unimed dengan dosen-dosen yang cukup luar biasa, bukan cukup tapi sangat luar biasa. Pada saat mereka menjelaskan, banyak sekali istilah-istilah yang nggak dimengerti saya, astaga, membingungkan. Apalagi belajar linguistik, belajar ini, apaan gitu. Tapi itu dia tadi, kita jadi merasa bodoh, astaga memang bahasa Indonesia ini penting gitu, padahal kita dulunya iuh-iuhan gitu, kayak nggak suka bahasa Indonesia, kenapa sih belajar bahasa Indonesia, udah tinggal di Indonesia pakai bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ternyata ketika kita itu berjumpa dengan orang-orang yang intelektualnya tinggi, nah jadi kalau perkembangan yang kakak dapat sendiri, kakak lebih intelektualnya lebih tinggi sih menurut kakak. Jadi kalau orang yang pandai berbahasa itu intelektualnya tinggi, cara berpikirnya juga berbeda dengan orang-orang yang perbendaharaan katanya itu kurang menurut kakak ya. Sementara kalau kakak pribadi sih puji Tuhan, bersyukur sampai sekarang ini apapun yang dikasih apa segala macam, walaupun mungkin penggunaan bahasa yang tidak terlalu baik, tapi kakak masih bisa atasi karena kakak sudah punya bekal gitu ya. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan yang terakhir ya Kak. Ini lebih kepada saran sebenarnya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana saran kakak untuk memotivasi generasi pada zaman sekarang ini, zaman milenial ya, bisa dikatakan sekarang ini. Apa saran kakak untuk generasi selanjutnya yang akan menjadi seorang pendidik gitu Kak? Saran kakak, sebenarnya itu dari kita dulu sih. Kalau kita memang terpanggil jadi guru, karena banyak orang sekolah guru itu ikut-ikutan atau karena orang tua, nanti biar kau jadi PNS gitu. Ada nggak di antara kalian seperti itu? Terus orang tuanya nggak tahu, sekarang jadi PNS susah. Jadi yang pertama itu lebih ke dari diri dulu sih. Kita tuh jangan menganggap guru ini sebagai pekerjaan, tapi panggilan. Nah, ketika kita menganggap guru ini adalah panggilan kita, mengabdi untuk Indonesia, untuk anak-anak, kita pasti sudah lebih mempersiapkan diri menurut kakak. Kalau kita tahu itu adalah panggilan, kita sudah mempersiapkan diri. Aku tuh mau jadi guru. Kalau aku mau jadi guru tuh aku harus bersiap. Apa yang aku harus persiapkan selain daripada ilmu yang saat ini kalian pelajari? Pasti kalian mempersiapkan diri juga, mempersiapkan mental juga, mempersiapkan diri ini banyak ya. Persiapan diri ini banyak, bukan bersiap. Aduh, aku nanti mau pakai baju ini, nanti mau stylean ini apa segala macam, bukan. Lebih kesiapan mental dan cara berbicara. Kita itu kan harus menjadi public speaking ya. Kita tuh akan menjadi role modelnya siswa loh. Guru itu enak sekali. Guru itu jadi kayak idolanya siswa, role modelnya siswa. Dan cara berbicara kita itu menentukan siswa itu tertarik apa enggak sama kita. Jadi kita tuh harus bisa memberikan, jadi dari kita sendiri tuh dari perkataan kita itu kita harus bisa persuasi, mengajak mereka kayak gitu dari acara berbicara kita. Jadi saran kakak untuk kalian itu kan calon guru IPA nih. Ya sebenarnya setiap guru itu, walaupun itu bukan guru bahasa Indonesia, kalian itu harus punya skill dalam berbahasa yang baik, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kalian tuh wajib punya. Sudah pasti dipelajari di kuliah. Makanya kalian belajar bahasa Indonesia kan. Kalau enggak, buat apa kalian belajar mata kuliah bahasa Indonesianya. Nah, jadi kalian jangan anggap enteng juga bahasa Indonesia, karena pelajaran IPA pun, istilah-istilah yang ada di IPA pun itu diadaptasi dari bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kalian harus lebih membiasakan diri, cara berbicaranya itu harus lebih berwibawa. Ada orang santai juga berbicara, tapi ketika dia berbicara dia didengar siswanya gitu. Kakak bukannya memuji diri, tapi entah kenapa ketika kakak ngomong aja, memang kakak itu didengar sama siswa, padahal bukan teriak-teriak ya, bukan teriak-teriak. Mungkin ada sesuatu dari cara berbicara kita yang menarik perhatian mereka, sehingga mereka itu kayak terhipnotis mendengar kita. Nah, kalian harus punya itu harus punya guru, itu harus punya hipnotis cara berbicara. Kesimpulan dari yang kita bicarakan hari ini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memang harus digunakan sebaik-baiknya, tapi kita juga harus melihat kondisi. Seperti kita itu makan pizza, gak mungkin kita ngasih pizza ke anak
Maksudnya kalau kita tiba-tiba ngasih pizza ke anak yang nggak pernah makan pizza atau ke anak kampung, mereka nggak akan suka, iya atau ya? Ya kan, dan jadi kita boleh kasih kayak martabak dulu, ini martabak, nanti minggu depan kakak kasih bawa pizza ya gitu, baru gitu kita perkenalkan dulu ke mereka. Kalau kita langsung kasih ke anak kampung, kasih pizza yang mereka nggak tahu ini apa, rasanya pasti mereka muntah gitu. Jadi begitu juga dengan bahasa Indonesia. Nah ketika kita juga ingin memberikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita pelan-pelan aja memperkenalkannya, jangan langsung dikasih semua, nanti mereka muntah, apa ini kata mereka gitu, nanti mereka nggak tahan. Dan anak-anak di sini penalarannya juga sangat rendah. Gitu. Jangankan dulu belajar bahasa Indonesia aja rumitnya minta ampun. Dan memang untuk adik semua, jangan pernah menganggap bahasa Indonesia itu gampang. Karena dia itu bukan ilmu pasti. Lebih rumit dari matematika. Satu pertanyaan, bisa kamu tanyain ke 10 orang, dan itu bisa 10 orangnya itu jawabannya berbeda-beda. Karena bahasa Indonesia lebih ke berpikir kritis dan berpikir kreatif. Begitu sih menurut kakak. Oke, sesi diskusi wawancara kita selesai pada hari ini. Terima kasih luar biasa sekali narasumber kita hari ini, Kak Jelita. Terima kasih banyak ya Kak. Applause dulu sama Kak Jelita. Oke, terima kasih kembali. Sama-sama adik-adik. Semangat kalian. Masih panjang perjuangan kalian. Oke Kak, terima kasih ya Kak buat hari ini, buat waktu dan kesempatannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Benarkah itu? Oke, terima kasih juga untuk adik-adik kakak semua. Tetap semangat dan semangat on fire dalam kuliahnya.